Nah, jadi gini Mas, ini kan tutorialnya nih. Jadi ya tutorialnya ini tuh, nah ini kita di layar pertama nih, layar satu, ratusan satu kan. Nah ini kita layar pertama. Layar pertama ini tuh background kan, sebagai backgroundnya kita mau buat sketsa. Jadi kayak layar satu tuh kita pertama sketsa dulu. Kita buatnya sketsa dulu. Nah ini aku lagi nyari-nyari kuas atau brush buat sketsanya. Nah ini brush yang saya pakai nih buat sketsanya tuh. Ya sorry juga ya Mas, ini kalau ada suara-suara apa sih berisik atau apa, soalnya ini saya rekamnya gak pakai TWS atau apapun. Ya udah rekam biasa doang soalnya. Nah terus di sini saya langsung udah mulai buat sketsanya nih. Udah mulai coret-coret lah. Ini tuh coret-coretnya biasa aja Mas, kayak udah pasti Mas bisa kan, kayak gambar gunung atau apa gitu yang udah. Ini saya naikin opacity-nya dikit, opacity apa sih namanya. Terus itu ya udah saya buat tuh. Ini saya buat BTW ini gambarnya gambar beda ya Mas sama yang kemarin, sama gambar yang saya buat sebelumnya di tutorial sebelumnya. Nah, yang kali ini tuh pemandangannya beda. Tetapi tetap sama aurora sama gunung-gunungnya tetap. Nah, di sini udah nih, ini saya agak perbaiki dikit. Ya agak dirapiin dikit lah, walaupun cuma sketsa kasar doang ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah karena sketsanya udah jadi, kita kan masih di layar satu kan. Nah ini kita di layar satu karena ini. Nah ini layar satu kan buat sketsa ya. Jadi kita tambah layar. Kita tambah layar ke layar kedua. Terus layar satunya dinaikin ke atas, paling atas Mas. Nah kita pindah lagi ke layar paling bawah. Layar paling bawah itu tuh layar kosong, layar gak ada apa-apa. Nah layar 2 itu sketsa yang tadi yang kita buat, kita pindahin ke atas. Kita isi tuh. Terus kita kan udah di layer 1 ya ini ya. Nah ini tuh kita buat warnanya dulu nih, warna background gitu maksudnya. Warna background itu tuh ya udah gak terlalu yang harus gelap banget. Warna langit lah, langit malam lah gitu. Nah ini kan tinggal kita warnain ya Mas. Nah ini kalau pakai Ember Chat kan kayak langsung kayak gini, langsung tinggal di tap juga bisa kan, warnanya langsung ketempel gitu. Langsung ada gitu, gak perlu dipakai kuas atau brush. Tapi kalau mau lebih rapih, maksudnya lebih sekalian gitu ya bisa juga pakai kuas. Ini kan kita layer 1. Layer 1 kan buat background kan. Layer 2 tuh buat atas, ingat sketsa ya. Nah tuh, kalau saya hilangin berarti sketsanya hilang tuh. Ada tanda mata yang dipencet itu. Ini layer 1 saya hilangin dulu. Terus saya taruh tuh yang becat. Nah, terus nyalain layer kedua. Nah kayak gitu Mas jadinya. Maksudnya dia lebih rapi aja, jadi gak ada pixel yang pecah gitu kalau diwarnain nanti. Nanti kalau Mas mau nyoba bakal ngaruh kok. Kalau gak dimatiin dulu layer atasnya sama dimatiin, dia bakal beda. Nah ini kita langsung tambah layer aja, kita tambah layer dulu. Nah jadi ada 3 layer kan. Layer yang 2 tadi tuh jadi 3. Yang 2 tuh kita tambahin tadi kosong kan. Nah yang 1 yang udah tetap background. Warna 1 tuh tetap dia paling bawah, udah. Background tuh udah paling bawah nomor 1. Nah nomor 2 ini nih buat warna pegunungan gitu maksudnya. Ini buat warna gunung yang digambar ini di sketsa itu. Nah kalau udah nemuin warna dasar buat gunungnya, udah tinggal pakai Ember Chat aja nih Mas, udah. Tuh di tap gitu udah bisa lah gitu. Ini paling gampang sih kalau buat gini doang. Cuma saya tetap pakai Ember Chat kalau buat ini. Nah udah nih. Ini saya agak turunin warnanya dikit mungkin buat agak gelap. Nah terus ini kita tambah layar lagi Mas, nah tadi yang 2 itu buat gunung kan. Nah yang ketiga ini, layer 3 ini tuh buat yang ini, yang depan ini loh, yang garis A itu yang saya warnain. Itu dia buat kayak latar yang paling depan, gunung kan paling jauh tuh. Nah ini kayak buat tanahnya gitu, tanah yang nanti ada orangnya berdiri di situ. Nah udah nih, kita udah di layer 2. Kita balik ini layer 3, layer 4 sketsa, 3 tanahnya, 2 pegunungan, 1 background. Dah, kita balik ke layer 2 nih. Layer 2 yang layer gunung kan, pegunungan kan. Nah, yang ini aku lagi nyari buat warna bebatuan gitu, batuan di pegunungan saljunya gitulah. Nah, jadi di sini tuh kan, nah kita tambah layer ya Mas. Ini kan layer kedua. Nah, kita tambah layer. Nah, di layer ketiga ini tuh kita pakai fitur ini namanya tuh pangkasan, nah ini saya lingkarin.
Nah ini tuh dia fiturnya tuh buat ngikat layer paling atas, layer yang ini sekarang layer ketiga, ke layer yang paling bawah, layer kedua maksudnya, iya layer bawah, layer di bawahnya layer 3. Nah ini kan layer gunung ya, jadi kalau kita mau coret atau gambar apapun itu, warnai itu dia gak kemana-mana mas, warnanya tuh udah bakal kemana-mana gitu, dia tetap di situ. Fungsinya layer pakai layer 3 terus dipakein pangkasan kayak gitu, sama kayak fitur alpha lock nih yang saya lingkarin, dia mirip-mirip sama fitur alpha lock namanya. Nah udah di sini saya langsung coret-coret aja kan, tinggal kita coret-coret aja, kita ngikutin sesuai sketsanya yang saya buat. Udah ini saya tinggal warna-warnain aja dikit-dikit, garis-garis saya kayak bentuk udah sesuai lah gitu sama pegunungan gitu. Nah di sini saya cepetin aja deh prosesnya, ini cuma coret-coret doang. Ini terserah nanti mas mau kasih detail gimana pun ya gak apa-apa. Nah kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal langsung ke layer lagi. Kita sekarang tuh waktunya tuh buat aurora. Kita mau tambahin layer yang baru. Nah ini kan layer 3. Nah terus kita ke layer 4 kan, ini layer 2 kan. Nah di sini tuh kita tambahin layer baru. Tambah layer. Nah terus yang layer kedua ini itu dia di bawah gunung, tetap harus di bawah gunung. Di atas layer 1, di bawah layernya 2. Layer 3 yang sekarang layer gunung. Kayak gitu. Jadi layer 2 ini tuh fungsinya buat bikin aurora. Nah, ini saya pakai kuas yang ini. Ini kuas ada nanti saya kasih, yang udah saya kasih sebenarnya sih. Yang pakai kode QR itu. Nah, ini dipakai aja. Ini dicoret-coret aja Mas, ini udah tinggal dicoret-coret aja juga bisa kok. Ya udah dilengkung-lengkungin kayak gini aja. Tuh. Nah ini seharusnya udah kayak mirip ya. Ini saya ulangin lagi. Bentar. Nah, ini saya geser, saya sesuaiin dulu karena agak terlalu ke kanan nih soalnya. Ini saya coba geser dulu. Saya coba ya sesuaiin lagi lah, diregangin lagi gitu. Nah terus kalau udah kayak gini, nah kita kan di layer nih, layer kedua. Terus kita tambah layer lagi nih, di atasnya layer 2, layer aurora ya. Ini di bawah gunung, ya layer aurora tuh harus di bawah gunung, di bawah layernya gunung maksudnya. Nah ini ke layer 3, layer kosong kan. Nah kita pakai fitur pangkasan lagi ke auroranya tadi. Fungsinya sama yang ini, yang di kanan, yang di tengah alpha lock, mirip-mirip fungsinya. Nah kita kasih fitur pangkasan nih, kita langsung cari brush, pakai ini airbrush normal. Nah kita pakai ini, kita udah nentuin ini, kita nanti tinggal nentuin warnanya ya. Nah kita ke warna, kita nentuin terserah ini mas mau warna apa yang maksudnya kelihatan cocok sama warna aurora lah pada umumnya gitu. Nah ini kalau udah kayak gini, udah kita tinggal sesuaiin. Kita tinggal puasin aja. Udah kayak gini. Itu mas mau ulangin di beberapa daerah, di beberapa area auroranya juga gak apa-apa, bisa. Tapi saya kebanyakan pakai di bagian atas sih, nah biar kelihatan lebih natural gitu auroranya. Ya kalau gini tinggal udah yang tipis-tipis aja, tapi gak semuanya harus sampai nutupin warna ya, biar ada gradasinya gitu, biar kelihatannya bagus. Nah karena udah jadi nih auroranya nih, nah jadi kita ke layer lagi. Nah ini di layer 3, ini kan layer yang warna yang tadi kan, ini layer 2, layer 3. Nah itu tuh kita pencet tombol, kita mau satuin gambarnya, kita mau satuin warna layer 3 sama layer 2. Ini tuh ada fitur yang paling kanan, ini fitur yang paling kanan ini layer 3, layer 2. Nah kita coba fitur yang ini, yang saya mau pencet bentar, itu menggabungkan. Nah ini digabungin, kita pencet ke layer 3. Nah terus kita pencet tuh menggabungkan, nanti dia bakal kegabung sama layer 2 yang itu. Sebenarnya sama aja, sama fitur alpha lock juga langsung bisa pakai alpha lock sebenarnya. Cuma kan takutnya kadang salah layer kan. Nah udah kayak gini. Nah terus di sini kita langsung tambahin aja nih, kita tambahin lagi layer baru.
Nah ini kita mau buat warnain langitnya atau backgroundnya gitu. Karena ini kan warnanya kayak cuma polos gelap gitu ya. Jadi kita mau warnain pakai brush itu ya, airbrush normal yang tadi kita pakai buat aurora. Ke brush. Terus ini kita mau nentuin warnanya. Kita nentuin warna. Terus ini warna kita ambil dulu dari warna langitnya. Nah kayak gini. Terus kita nentuin warnanya agak lebih apa ya, lebih terang gitu. Nah birunya tuh lebih terang, lebih biar gak monoton, ada gradasi juga gitu. Dia biar nyesuaiin sama warna auroranya. Kayak langit malam di pegunungan salju gitulah maksudnya. Nah, tadi saya naikin dulu warnanya. Nah udah kayak gini, nanti kita langsung aja warnain kayak gini. Tuh. Jadi lebih kelihatan natural bisa dibilang. Nah kalau udah kayak gini kan udah terwarnai, langitnya juga udah ada gradasinya, kelihatan lebih natural, auranya juga. Sekarang kita mau ke bikin orang tuh. Kita pencet yang sebelah kanan atas, pojok kanan paling atas tuh. Nah ini, nah ini cara aku bikin orang kayak gini. Nah aku pilih yang ini, yang kedua. Nah pencet. Terus ini kita cari figur atau pose gitu. Ini pose template sih yang udah ada di display-nya langsung. Ini langsung tinggal dipakai aja. Ini tinggal langsung saya scroll ke bawah mau cari-cari yang sesuai. Nah kalau udah nemu yang kayak gini udah. Ini yang mau saya pakai. Ini tinggal diatur aja nih sesuai keinginan Mas, mau taruh di mana orangnya, karakternya mau taruh di mana. Nah kalau udah kayak gini, ini aja langsung ke layarnya kan, layar orang yang ini. Nah yang ini yang 8 ini kan layar orang ya. Nah terus kita yang ketujuh ini kan layar kosong sebenarnya. Layar 7 itu tadi yang layar sebelumnya kan kita tambahin layar orang, jadi dia jadi layar kosong di bawahnya. Kita naikin ke atas. Ya, kita naikin ke atas. Nah terus di sini kita balik ke layar yang bawah yang orang tadi yang ketujuh. Nah layar ketujuh ini kita aktifin ini alpha lock yang ini aku lingkarin. Nah ini alpha lock, kita pencet alpha lock. Terus kita kasih warna orang. Kita mau cari bentar, pakai kuas dulu. Kita pakai kuas yang ini, fill tip pen halus. Nah terus kita gedein. Ini kita cari warna yang maksudnya kayak agak warna kulit yang menyatu dengan suasana pegunungan salju gitu. Bukan warna kulit seperti sawo matang, bukan sebenarnya. Itu lebih kayak ya nyatulah warnanya, biru, agak kebiruan gitu. Nih abu-abu agak kebiruan kayak gini. Nah ini kita warna-warna aja. Ini saya cuma, ini tergantung ya, tergantung maksudnya ini saya ngerasa cocoknya mana warnanya. Nah ini. Nah terus kalau udah kayak gini ya Mas, nah ini kita ke layar yang paling atas tadi. Ini kan layar 7 orangnya. Nah ini kita ke layar yang 8 yang paling atas ya. Kita ke layar 8 nih. Nah kita pakai kuas, pakai ini kuas yang apa yang, nah gitu, bentar kita buat ini. Kita tuh mau buat pakaiannya. Kita ini di sini layar ini tuh kita pakai buat layar pakaian sama rambut. Nah ini kita langsung udah, ini aku mau buat bentuk pakaiannya dulu, kerah bajunya, kerah jaketnya itu. Nah ini aku buat langsung gini aja. Ini tinggal aja ngikutin badannya gitu, ngikutin bagian badannya. Terserah itu ukuran jaketnya mau digedein juga, dilebih-lebihin juga gak apa-apa sebenarnya. Berarti masih kelihatan kalau ini tuh orang, kalau ini tuh ada objek di sekitar situ. Nah ini tinggal udah, ini kalau udah kayak gini diikutin aja. Terus nanti habis itu digedein itunya, kuasnya, terus kita tutupin semua areanya. Bisa pakai itu juga, pakai apa, ember cat itu saya bisa, tapi aku lebih suka pakai yang gini aja, langsung dikuasin gitu, kayak gitu. Karena kalau pakai ember cat dia kadang gak nutup semua, dia bakal ngikutin garis gitu loh, ada yang tersisa gitu pixelnya, belum keisi semua warnanya. Nah udah kayak gini kan, ini tinggal kita tambahin rambut sama detail-detailnya dikit. Nah
kalau dari ini kita cari warna yang lebih gelap misalnya ya. Nah bentar, ini aku pakai kuas yang ini aja deh. Nah ini aku langsung coba gambarin aja nih. Aku coba gambarin bentuk bentuk rambut. Nah udah, ini mas ini bukan gak ada tutorialnya ya mas, tapi kayak yaudah gitu, cuma ngikutin. Ada telinganya, ini juga bukan yang gimana, bukan gak rapi amat banget kok gitu. Ini kan cuma buat tutorial doang kan. Nah udah kayak gini, udah terserah lah mas, mau gambar rambut apapun juga, mau mulet mau apapun itu, mau cepmek terserah mas, selagi cocok sama karakternya ya udah. Nah kayak gini udah, pas ini tinggal diwarnain aja gitu, ditutupin kayak tadi. Nah udah ini jadi mas, ini tinggal udah, orangnya udah jadi. Kayak kita tinggal tadi warnain rambut, pakaian, kulit, udah kan. Udah kayak gini, jangan gak usah bingung sama layer memang kalau salah dikit kan ngaruh tuh. Nah ini buat pakaian tuh paling atas. Nah yang ketujuh tuh buat warna kulitnya yang tadi. Nah ini kita alpha lock nih, kita coba alpha lock, terus kita kasih, aku mau kasih tekstur di pakaiannya gitu. Cuma aku juga nyoba sih ini mau teksturnya, karena pakai kuasnya. Nah kalau ini sih sisa tinggal penambahan detail doang ya mas tuh. Ini saya cuma pakai kuas biasa. Nah ini tinggal kayak gini doang. Udah, ini saya cuma nambahin gradasi-gradasinya doang mas. Nah kita ke layer yang ini, layer yang 6, yang layer apa sih, iya tanahnya itu. Ini kita kasih kayak tekstur dikit gitulah, tekstur pantulan cahaya dari auranya gitulah ke tanah. Ya tanah atau salju itulah intinya. Nah itu kayak gini-gini aja, jadi tipis-tipis aja gitu. Aku nggak kelihatan gimana banget sih, cuma yang penting orang tahu kalau ini tuh ada foreground. Nah, di sana kan background, ini foreground gitu. Oke, udah kayak gini aja. Nah udah, ini udah selesai mas. Ini tinggal saya tambahin detail-detail, udah pakai airbrush normal. Udah, ini tinggal saya tambahin detail dikit di pegunungannya, di salju-saljunya tuh, kayak gini-gini aja nih, kayak ada pantulan gitulah dari auranya. Dan ini tinggal tambahin bintang doang. Nah udah, dan ini dia hasilnya mas.